Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu instruktur yang bertugas di kelompok 9, yang kami hormati Bapak Ibu peserta batch 7 yang tergabung dalam kelompok 9 juga. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita masih dipertemukan di ruang Zoom pada siang hari ini dalam rangka pendalaman materi untuk materi buku digital dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya pada kegiatan siang hari ini, materi pendalaman materi yaitu buku digital yang akan disampaikan oleh Ibu Yuyun Pujiastuti dari SD Logantung 1 dan sebagai moderator Bapak Anang Nugroho. Untuk lebih lengkapnya, untuk room ini saya serahkan kepada Bapak Anang sebagai moderator pada kegiatan siang hari ini. Silakan Bapak Anang. Baik, terima kasih Ibu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, teman-teman semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul kembali, ketemu kembali, belajar bersama, bareng-bareng agar nanti kegiatan kita ini nanti berhasil dengan lancar dan sukses untuk semuanya. Pada siang hari ini kita akan belajar mengenai buku digital. Apa itu buku digital? Kemarin di Stadium General sudah kita singgung dan dibahas beberapa. Barangkali di pendalaman ini nanti untuk lebih mendalami bagaimana pembuatan buku digital dari tahap pertama hingga terakhir nanti akan kita bahas di sini bersama Ibu Yuyun Pujiastuti dari SD Logantung 1. Nah, untuk selanjutnya, Ibu dan Bapak sekalian, harapannya saat belajar ini Ibu dan Bapak sudah menginstal aplikasi pembuatan buku digital, yaitu Flip PDF. Nah, sehingga nanti saat Ibu Yuyun nanti menerangkan, menjelaskan pembuatannya, Ibu dan Bapak bisa mengikuti dengan praktek langsung. Untuk selanjutnya, langsung saja kepada Ibu Yuyun untuk mengungkap jelas bagaimana pembuatan buku digital ini. Monggo Ibu Yuyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu instruktur atas waktunya, ya Bapak Ibu host dan moderator, dan juga Bapak Ibu peserta VCT batch 7 yang berbahagia. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang kita belajar bersama ya tentang buku digital. Nah, kita mulai saja ya Bapak Ibu untuk share materi. Terlihat nggih? Yang pertama buku digital. Jelas Bu, terlihat. Screen-nya jelas. Jelas, baik. Suaranya juga jelas ya. Terima kasih. Baik, langsung saja Bapak Ibu, kita masuk pada buku digital. Baik, untuk yang pertama adalah kita masuk pada cover atau sampulnya ya di buku digitalnya. Nah, di buku digital ini ketentuannya di sini Bapak Ibu bisa diperhatikan cita-citaku menjadi anak soleh. Di sini ini adalah sampul dari buku digitalnya. Sampulnya apa saja? Yang atas ini adalah logo KKVI didukung oleh Balai Tekomdik dan juga Dikpora DIY. Kemudian judul bukunya lebih besar, kemudian disusun untuk apa? Nah, disusun untuk memenuhi tugas sebagai peserta nanti peserta VCT batch 7 DIY. Kemudian bagian tengah ini ada gambar
gambar ilustrasi dari materi yang nanti Bapak Ibu sampaikan. Kemudian bagian tengah pula ada nama penyusun, unit kerja, dan kelompok. Nanti kelompok kita kelompok 9, kota gede. Terus bagian bawah ada tulisan virtual koordinator training atau VCT batch 7 Daerah Istimewa Yogyakarta 2020. Kita lanjut untuk yang berikutnya. Baik, untuk yang berikutnya itu berupa kata pengantar. Kata pengantar ada ucapan syukur, tulisan judulnya, pengantar materi, ucapan terima kasih KKVI, kepala sekolah, teman, peserta, dan lain-lain, kemudian waktunya, dan penyusun nama lengkapnya. Setelah kata pengantar selesai, kita masuk pada halaman persembahan. Nah, di buku digital ini, halaman persembahan nanti dipersembahkan kepada ada keluarga, kemudian unit kerjanya, kemudian KKVI DIY. Lanjut. Daftar isi. Kita masuk pada daftar isi. Daftar isi ada bagian halaman awal hingga akhir ya. Halaman awal hingga akhir. Daftar isi. Berupa materi, itu ada kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator minimal 2 indikator, kemudian materi pelajaran bertahap dari mudah ke sulit, kemudian dari teori ke praktik dari materi yang diampu. Kemudian menyisipkan video pembelajarannya. Video pembelajaran ini adalah video pembelajaran yang diunggah di YouTube. Kemudian gambar yang disertai dengan sumbernya, job sheet, latihan soal minimal 10 soal. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, bagian yang berikutnya yaitu glosarium. Glosarium itu daftar istilah sulit atau asing dan penjelasannya. Kemudian ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini juga sumbernya dari mana kita inputkan. Kemudian yang akhir itu profil penulis dan KKVI. Kalau profil penulis itu kita inputkan foto diri, foto kita ya, nama lengkapnya, unit kerja, kiprah sebagai penulis ya, kiprahnya kita di dalam buku itu. Kemudian media sosial kita bisa YouTube, bisa blog, bisa WordPress atau email, Gmail dan sebagainya. Kemudian yang KKVI itu pengetahuan terkait dengan KKVI, kegiatan KKVI dan media sosialnya KKVI. Ini dua profilnya. Kemudian sinopsis, saya ulangi nggih, sinopsis. Sinopsis itu ringkasan materi sebagai gambaran materi yang menyeluruh dari kalimat-kalimat menarik untuk menjadi alasan para pembaca mau membaca buku digitalnya serta berbagai dukungan dari KKVI sinopsisnya. Nah, sampai di sini kita mulai saja alur-alurnya bagaimana dalam pembuatan buku digital. Kalau yang tadi kan urutan-urutan dalam pembuatan buku digital, sekarang alur dalam pembuatan buku digital. Ya, apa yang perlu kita persiapkan dalam pembuatan buku digital? Yang pertama, file bukunya. Jadi ada 3 macam Bapak Ibu. Yang pertama file bukunya, yang kedua link YouTube-nya, yang ketiga 10 soal. Nah, oke. Sekarang kita pada file buku.
file buku ini sesuai dengan ketentuannya, bentuknya PDF, dan biasanya bentuknya itu portrait Bapak Ibu, ya, portrait. Kemudian link YouTube itu adalah rekaman dari aplikasi OBS yang kita gunakan. Nah, kemarin misalnya kita sudah melakukan rekaman dari Storyland yang kita gunakan. Nah, itu rekaman itu kita share di YouTube. Nah, linknya YouTube itulah yang akan dipakai di dalam buku e-booknya tadi. Kemudian yang 10 soal. 10 soal ini sesuai dengan materi yang ada pada buku Bapak Ibu. Jadi nanti 10 soal itu biasanya 10 soalnya ada pilihan ganda, bentuknya pilihan ganda. Jadi pilihan nggih, 10 soal. Kita buat 10 soal. Kemudian nah, ini adalah tampilan flip PDF yang sudah terinstall di perangkat komputer atau laptop Bapak Ibu. Seperti ini tampilan flip PDF-nya. Kita mulai mengoperasikan ya. Ya, yang pertama karena di sini saya itu sudah mempunyai riwayat pekerjaan di sini jadi sudah muncul. Tetapi kalau kita mau membuat baru, kita klik new project di sini saja. Klik new project. Halo, masih mendengar suara saya? Halo. Masih ya. Ya, baik. New project nggih. New project. Nah, setelah klik new project, terus kita ada diarahkan pada select version. Ya, select version. Versinya apa? Kita pilih yang HTML5 ini. Kita klik di sini. Kemudian kita klik OK. Setelah itu tampilannya seperti ini. Nah, ada browse. Di sini kita disuruh mencari atau memilih dari PDF yang kita simpan. Kita simpannya di mana PDF-nya. Setelah kita mencari dan kita memasukkan PDF-nya, kemudian kita klik import now. Setelah klik import now, kita lanjut. Yang nampak adalah buku digital kita sudah masuk di dalam aplikasi Flip PDF. Ini sudah masuk. Tapi ini belum selesai Bapak Ibu. Karena kita belum memasukkan link YouTube-nya dan juga belum memasukkan 10 soalnya. Nah, bagaimana nanti memasukkannya? Langkahnya kita lihat dulu di sini, kita coba dulu ya. Ini ada bentuk gambar apa ya? Perangkat komputer ya. Kalau melihat dari perangkat komputer bisa juga melihat dari HP, tampilan HP. Ini bisa berbeda-beda tampilannya, tergantung ya kita memilihnya. Biasanya yang ini, yang perangkat komputer. Kalau misalnya dari HP nanti bentuknya juga berbeda-beda. Ada iPhone, ada iPad dan sebagainya. Nanti bisa kita tampakkan di sini, kita tampilkan di sini. Ini adalah tampilan atau preview model yang saya contohkan di sini adalah model desktop. Lanjut. Nah, ada tanda panah di atas. Kalau yang kita pilih modelnya desktop itu ada tanda panah di atas seperti ini. Kalau yang di HP kayaknya di bawah. Nah, kalau yang di sini di atas ada geser-geser seperti ini anak panah, itu tandanya adalah kita untuk membuka atau menggeser halaman. Ke arah ke kanan berarti halaman selanjutnya, arah ke kiri berarti halaman sebelumnya. Bisa kita geser-geser. Seperti membuka buku pada umumnya. Kemudian kita mulai menyisipkan video dari YouTube. Nah, langkah kita menyisipkan video dari YouTube.
video yang digunakan adalah hasil rekaman berupa video pembelajaran yang materinya sesuai dengan buku digital. Rekaman video adalah rekaman yang diunggah di YouTube. Jadi, di sini kita klik edit ya. Tadi belum saya coba saya kembalikan lagi. Tampilannya ada tampilan edit. Nah, di sini edit page. Nah, di sini kita klik edit page. Kemudian setelah kita klik edit, kita bisa menyentuh ini YouTube dengan klik YouTube. Tadi edit page, kemudian muncul seperti ini nggih tampilannya. Kemudian kita klik YouTube karena kita akan memasukkan link YouTube-nya. Nah, nanti akan diarahkan titik-titik garis-garis kotak-kotak seperti ini. Kita drag saja, kita geser, dan kita pastikan tentukan berapa ukuran. Nah, misalnya saya membuat seperti ini, berarti area saya adalah di sini. Ini adalah area video saya. Kotak saya sebesar ini. Kalau misalnya mau lebih besar lagi, bisa. Lebih kecil lagi, bisa. Kita lanjut. Nah, setelah kita menentukan tempatnya, kotaknya seberapa, kita copy, kita buka YouTube kita dulu, yang video kita dulu, yang sudah di-share ke YouTube. Nah, setelah kita buka ada nih YouTube Watch ini ya, V sama dengan. Nah, di dekat sama dengan ini ada kode ID-nya. Nah, kita copy linknya yang ID-nya ini setelah tanda sama dengan, kita copy, kemudian kita insertkan atau kita pastekan di video ID yang tadi, yang edit video, yang di flip PDF tadi. Kita pastekan di sini ya. Ini kan BAKC, ini juga BAKC. Kita pastekan di sini. Setelah kita pastekan, kita save and exit. Kita simpan dan kita keluar. Keluar artinya kembali ke halaman depan tadi. Coba sekarang kita kembali ke halaman depan tadi. Nah, sekarang kita menyisipkan video dari perangkat. Kalau yang tadi menyisipkan video dari YouTube. Sekarang kita menyisipkan video yang ada di perangkat kita. Caranya bagaimana? Kalau tadi kita klik YouTube, sekarang kita klik Movie. Yang ini ya. Kemudian nanti diarahkan ada berbagai pilihan. Silahkan dipilih saja yang tipe berapa, boleh. Silahkan diklik. Setelah kita memilih tipenya selesai, kemudian select video file. Nah ini, select video file, kita klik. Nanti akan diarahkan bentuknya seperti ini. Nah, kita ambil dari local file. Ini klik, kita cari dari perangkat, kemudian setelah menemukan, kita OK. Klik OK. Hasilnya akan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan yang tadi, yang pertama ini dari perangkat ya, dicontohkan ini yang dari perangkat, kemudian yang ini dari link YouTube. Kemudian kita lanjut. Ya, kita mulai menyisipkan halaman.
Ora ya. Halo Bapak Ibu. Lanjutkan Bu, silakan. Tadi saya sampai mana ya? Sampai ke YouTube tadi, Bu. video, contoh video yang dimasukkan perangkat dan yang pakai link. Oh, sebentar. Saya setting dulu. Bu Tuti, halo. Ya, Saya dikembalikan ke host dulu, Ibu. gimana? Kembalikan ke host dulu saya. Oke, ya, siap. Sudah Bu Yuyun. Iya, sip. Sambil menunggu Ibu Bapak. Monggo. Nah, ini sudah. Sudah ya? Sudah. Baik. Tadi sampai di video yang dimasukkan dengan alatnya Nah, dan itu nomor 18 itu. Nomor 18 itu. Nah. yang ini ya? Iya. Oh, oke. Baik. Kita lanjut lagi. Tadi sudah menyisipkan video. Sudah menyisipkan video. Yang pertama video yang dari perangkat dan yang kedua adalah video dari YouTube. Kemudian kita lanjut pada membuat soal atau menyisipkan 10 soal. Bagaimana caranya? Kita klik edit, kemudian kita klik more, kemudian kita pilih buton ini ya tulisannya. Kita klik button. Kita mulai menyisipkan 10 soal. Ya,
Nah, dari hasil yang kita klik tadi muncul seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Ada, kita klik di sini, kita sisipkan more, kemudian akan muncul bentuk seperti ini, kotak-kotak. Tombole istilahnya, tombolnya. Kita nunul saja salah satu yang mana sesuai selera kita sisipkan di halaman kita, disisipkan. Kemudian kita tulis caption, kita tulis di sini misalnya klik apa, tulisan apa, klik soal di sini, mulai kerjakan soal di sini. Nah, kliknya kita tulis di sini, ada tulisannya di caption, kita edit. Kemudian setelah itu kita add action. Setelah add action muncul tampilan seperti ini. Tampilan seperti ini kita pilih yang open quiz, karena kita akan membuat quiz. Kita klik OK dan kita buat add question. Kita buat pertanyaan, kita tambah pertanyaan. Ya, kita tambah add question. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Pertanyaannya di kolom seperti ini. Kalau misalnya kita mau menambahkan gambar, tempatnya di sini. Nah, ini adalah jawaban, keterangan untuk jawaban jika memilih jawaban yang benar. Ada keterangannya, you are right. Atau kita bisa mengganti Bapak Ibu, sorry dan sebagainya. Ini kita bisa ganti. Kita ganti pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Bagus. Nah, atau bagaimana? Maaf, belum jawaban belum tepat. Nah, bisa kita ubah di sini. Kemudian kita pilih optionnya, yang misalnya jumlah kaki ayam ada bla bla bla. Kita pilih 1, 2, 3, 4. Kita tulis di sini. Terus jawaban yang benar yang mana kita centang atau kita checklist jawaban yang benar. Kita centang. Setelah itu kita save and edit next, karena kita akan membuat soal berikutnya. Save and edit next. Kemudian kita lanjut sampai terdapat 10 soal. Hasilnya seperti ini, tampilannya ini 10 soal. Kita mau ubah, kita di edit di setting. Kita mau menghapus, kita klik di tanda silang atau delete di sini juga, delete salah satu. Kita klik OK. Oke, selanjutnya soal sudah kita buat 10. Dan jangan lupa setelah kita melakukan perubahan, klik apply change. Kita lakukan apply change. Kita lakukan perubahan, terus kita apply change. Nah, setelah selesai kita buat video dan juga kita sisipkan soal, maka kita publishkan. Publishnya dalam 3 bentuk file. Filenya itu HTML, Excel, dan WordPress. Bagaimana caranya supaya kita bisa menyimpan ketiga bentuk file ini? Caranya kita klik publish. Kita klik publish di tampilan di tampilan flip PDF-nya. Kemudian bawahnya kita klik lagi publish. Setelah klik publish, nah kita pilih satu persatu dari HTML atau Excel atau WordPress. Di sini ada pilihan HTML, Excel, WordPress. Nah, kita ambil satu-satu dulu. Ini contohnya yang HTML karena yang ini tampilannya yang diklik itu HTML. Kita pilih yang HTML dulu. Kemudian kita cari mau disimpannya di mana, diingat-ingat. Penyimpanannya nanti akan disimpan di mana hasilnya. Kita browsing dulu, kita cari, kita buat folder tempat penyimpanan baru untuk yang PDF ini, flip PDF ini. Kita simpan untuk yang e-booknya. Nah, kemudian kita ganti
nama filenya yang HTML, kemudian karena ini saya coba ya kemarin ya konversi A, karena konversi A HTML A, kemudian Excel B, kemudian WordPress C, itu saya buat seperti itu biar memudahkan bagi saya untuk napa nggih nengeri istilahnya. Nah, kita buat satu persatu nanti setelah HTML kita convert. Kita convert, tentunya kita jangan pilih yang ini tapi yang ini atau yang ini. Ya. Kita convert, kemudian kita lanjut lagi, simpan lagi yang Excel. Ya, caranya sama, kita convert lagi. WordPress, kita klik yang WordPress, kemudian langkahnya juga sama, kita convert lagi. Nah, kita sudah menyimpan 3 versi, yang HTML, Excel, dan WordPress. Otomatis simpanan kita masih di simpanan laptop nggih Bapak Ibu, masih di simpanan perangkat. Nah, tentu kita perlu menyimpan juga di Google Drive karena sewaktu-waktu kita itu diminta linknya dari Google Drive-nya. Hasil convertnya HTML, Excel, dan WordPress tadi disimpan di Google Drive. Nah, ini saya contohkan ya. Nanti di Google Drive kita buat baru, folder baru, kita masukkan di sini. Atau dari folder kita tambahkan, dari folder perangkat juga bisa. Publish ebook. Nah, di dalam publish ebook ini isinya ada versi A yang tadi WordPress, kemudian HTML, kemudian Excel. Ini jangan sampai lupa kita linknya kita jangan di privat, tapi biar semua orang bisa membaca, melihat. Kemudian kita mulai embed buku digital ke dalam Google Sheet. Ya, nanti tugasnya itu buku digitalnya itu diembedkan atau disisipkan ke dalam Google Sheet. Caranya bagaimana? Kita upload online. Jadi kita klik upload online, kemudian kita pilih yang create new account. Create new account, kemudian kita sisipkan email kita dan password kita. Kita insertkan email dan password kita, kemudian klik create. Setelah klik create, nanti akan muncul pemberitahuan seperti ini. Kita klik saja order letter. Diklik, kemudian muncul seperti ini, kita publish. Setelah kita publishkan, muncul bentuknya seperti ini. Ini lumayan lama Bapak Ibu, jadi kita tunggu sampai prosesnya berhasil. Nah, bagaimana proses yang berhasil? Proses yang berhasil akan seperti ini bentuknya. Kita mulai klik copy. Kita copy, kemudian cara memastekan di Google Sheet bagaimana? Kita buka di Google Sheet yang halaman yang kita punya, kemudian kita sematkan. Ini klik sematkan, kemudian kita pastekan yang di sini. Tadi copy kan? Kita pastekan yang di webnya tadi, yang di halaman Google Sheet-nya tadi. Kemudian setelah kita pastekan, nanti akan muncul pemberitahuan ini, seluruh halaman atau hanya pratinjau. Kita klik yang seluruh halaman saja. Setelah klik seluruh halaman saja, kita klik sisipkan. Nah, tentunya ini sudah berhasil di Google Sheet. Nah, tampilannya di dalam Google Sheet bentuknya akan seperti ini. Kita bisa membuka dan kita bisa menjalankan aplikasi ini. Flip PDF kita. Bisa menjalankan e-book kita. Kita bisa membuka, menutup e-book kita. Ini tampilan yang ada di Google Sheet. Ya. Sudah selesai paparan kali ini. Mungkin hanya itu ya paparan saya. Barangkali nanti Bapak Ibu ada yang lebih paham lagi dengan aplikasi ini, monggo nanti bisa belajar bersama di ruang ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Anang Nugroho selaku moderator. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Monggo wabarakatuh. Pak Anang. Terima kasih Ibu Yuyun yang telah menyampaikan paparan materinya. Ibu dan Bapak sekalian, dari paparan materi itu mungkin timbul pertanyaan, kok bisa ya seperti itu? Nah, atau Bapak Ibu sekalian sudah mencobanya. Monggo kita diskusikan bareng di sini. Kendala apa yang sudah Bapak Ibu temui atau hal-hal baru apa yang ingin ditanyakan di buku digital ini. Monggo Bapak Ibu dibuka mic-nya, bisa langsung bertanya. Halo Pak Anang. Nggih, Bu Tuti. Nggih, coba Bu Yuyun, saya mau ini menanyakan, mungkin ada peserta juga yang masih bingung ketika kita mau menyimpan dalam bentuk Excel, HTML sama WordPress tadi, yang kita pilih itu yang HTML5 atau yang HTML only, itu kan ada. Coba Bu Yuyun jenengan ke slide yang itu tadi. Mungkin iya. masih ada peserta yang bingung yang dipilih apakah itu terus atau yang kalau misalkan Excel yang mana, HTML yang mana. Iya. Kalau kemarin itu mengikuti dari Bapak Irfan, Ya, ya itu. ya, gitu ya. HTML, Ya. HTML yang 5 itu. flash ini, ya. Tapi kita juga Oke, bisa ya. menggunakan yang only ini. HTML5. Iya. Oh ya, Kemarin mungkin itu, kan Bapak Ibu ya. teman-teman peserta kan mungkin itu ada 3. Apakah ketika kita menyimpan Excel, HTML sama yang WordPress itu saja atau ketiga-tiganya misalkan yang Oke, ya berarti kan yang dipilih niku nggih satu itu ya. Iya. Ya salah satu Ya, dari nggih, ini matur atau nuwun. ini. Nggih, ya, nggih, terima kasih. Nggih, Bu. Memang ini sangat menarik sekali ya, dan buku digital. Nanti kalau kita betul, Pak. share di blog kita atau di website kita, orang baca itu kok bagus ya buku digitalnya. Gimana caranya? Nah, ini juga menjadi daya tarik kita saat nanti kalau untuk pembelajaran share ke orang tua, ke siswa, menarik dan memudahkan siswa untuk membacanya. Suatu hal yang baru dan menarik. Monggo Ibu dan Bapak yang lain untuk buku digitalnya, atau ada yang sudah memulai kan ini untuk buku digitalnya, atau masih dalam tahap pembuatan materinya? Halo, masih pada di tempatnya ya? Masih Pak, masih menyimak. Masih. Ini memang kalau kita tidak praktek langsung memang kesusahan. Ini ada yang sudah praktek belum ya untuk buku digital, untuk flip PDF-nya? Atau instalasi flip PDF-nya ada yang masih bingung atau semua sudah berhasil? Nanti silakan saja langsung ditanyakan. Saya belum berhasil Pak install flip PDF-nya. Flip PDF saya kok masih bingung. Nah, nanti kami instruktur sama Bu Yu nanti akan memberikan tutorial cara penginstalasinya. Setiap kendala yang ada disampaikan saja kepada kami biar nanti kita cari solusi bersama. Ini sepertinya Bapak Ibu peserta sampun menginstal semua Pak Anang. Sudah ya, alhamdulillah Ya, sudah menginstal. Nanti kita coba-coba. Oh, belum berhasil, nah nanti coba-coba. Menginstalnya sudah berhasil, terus menyiapkan video pembelajaran, menyiapkan soal, terus materi bukunya, ya, terus nanti kan tinggal masuk kalau kita semua sudah tinggal menggabungkan di PDF.
Ya, bentuknya harus PDF nggih Bapak Ibu untuk yang dimasukkan ke aplikasinya. Terus bentuk bukunya tadi potret ya Bu nggih. Iya, Dadi vertikal potret. ngira. Nanti bisa kita Nggih, lakukan itu pakai Word juga bisa, pakai PPT bisa juga ya. bisa. Yang penting hasil akhirnya itu bentuknya PDF. PDF. Ya. Bagaimana ini Ibu dan Bapak yang lainnya, adakah yang menjadi kendala atau dari pengalaman? Saya sudah pernah buat ini Pak, saya sudah pernah membuat. Di sini ada yang beda saya cara membuatnya. Nah, itu bisa kita diskusikan di sini bareng-bareng. Halo? Jangan lupa link presensinya Pak Anang. Oh ya, Biar Bapak Ibu mengisi link presensi sambil mungkin menyiapkan pertanyaan yang kurang jelas itu yang mana. Ini nanti perlu di-share mboten Pak Bu. Mungkin sudah menguasai semua nggih. Perlu Bu di-share lagi itu materinya sama materi-materi yang kemarin nanti kita share semua di grup chat atau bisa nanti satu link. Babri masing-masing. Kalau yang silakan nanti yang butuh pokoknya menghubungi instruktur. Iya. Ini penjelasannya sangat jelas step by step. Jadi kita sudah selesai 3 nggih Bapak Ibu, Storyline, OBS atau KineMaster dan buku digitalnya. Kalau sudah selesai itu minggu depan dilanjutkan materi selanjutnya Bu Yuyun, masih ada Canva, Google, ada Gform, ada Canva, ada Google Site, ada MP. Jadi nanti teman-teman sekarang menyiapkan dulu materinya, terus sudah direkam, dijadikan buku digital. Setelah itu selanjutnya untuk persiapan materi HMP-nya. Pak Fatkur. Pak Fatkur sibuk. Oh, enggak. Oh, sudah datang Pak Fatkur. Nggih. Sugeng siang Pak Fatkur.
Untuk poin 1.1 itu agenda kegiatan keagamaan, tapi 1.1 agenda kegiatan keagamaan. Contohnya adalah jamaah zuhur, duha, korban, pesantren duha, kajian. OPW ya, OPW karena baru dibuat oleh Pak. Kemudian yang 1.1.2 kata tertib guru itu ada data hadis, salam madrasah dan bisa ya. Kemudian 1.1.3 katakan kegiatan sosial ada bentuk warga tapi takziah Bagaimana Bu Tuti? Kemudian yang 1.1.4 salam tegur sapa 5S program BCA itu sudah ada. Kemudian yang 21 rancangan program evaluasi laporan keuangan itu nanti mendadak saja karena saya takut bilang, tapi sudah mengatur ke bendara sudah ada. Kemudian 122 itu ketulusan dalam bekerja memotivasi 5 nilai budaya kerja. Nah ini nanti saya minta bisa untuk presentasi di depan nanti di dengan 5 nilai budaya kerja apa yang sudah dilakukan ketika presentasi sebelum dimulai penilaian. Untuk presensi bisa dilihat di kolom chat yang presensi hari ini Bu dan Bapak sekalian. Tetapi nanti mungkin bisa secara langsung dipresentasikan. Kemudian 123 itu program inovasi kreatif prestasi kerja. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan ini Pak Anang. Jadi barangkali Bapak Ibu belum menemui kendala, nanti kalau menemui kendala langsung saja di grup. Bapak Ibu untuk penutupnya. G. Baik Bapak Ibu semua, mari Bapak Ibu kita ramaikan grup kita kelompok 9 ini ya. Kita belajar bareng, sinau bareng. Ketika kita memulai dan berusaha pekerjaan itu makin awal, maka hasil yang didapat akan semakin awal datangnya. Dan mari Bapak Ibu kita gelorakan semangat menimba ilmu-ilmu yang kita tidak dapat mungkin hanya hilang begitu saja. Ilmu adalah pengalaman, dan pengalaman itulah yang menjadikan kita untuk mampu mengerti, menyelami dan melaluinya. Kalau kita tetap berjuang, ilmu sebenarnya yang kita dapat dari yang kita tahu dari yang kita tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Mari berjuang bersama nggih. Semoga apa yang kita peroleh, apa yang kita perjuangkan dapat membuahkan hasil yang maksimal. Begitu Bapak Anang, dari kesimpulan dari saya cukup nggih. Semoga saya kembalikan ke Bapak Anang. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bu Yuyun. Intinya mari teman-teman semua kita berjuang bareng-bareng. Kita sudah masuk di pelatihan ini, mari kita tuntaskan bareng-bareng, kita lulus bareng-bareng. Alhamdulillah. Barangkali kita akhiri pendalaman materi pada minggu ini di sesi buku digital. Kita lagi besok minggu depan, mulai hari Senin, nanti ada pendalaman materi dengan materi yang berbeda kembali. Barangkali itu, terima kasih Bu Yuyun, terima kasih Bapak Ibu peserta. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada host Ibu Tuti. Monggo Ibu Tuti. Halo Ibu Tuti. Monggo. Kalau belum ada, ya terima kasih. Oke. Terima kasih kepada Pak Anang yang telah mengantarkan pendalaman materi pada siang hari ini yang disampaikan oleh Ibu Yuyun. Yang penjelasan yang diberikan Bu Yuyun sangat detail, step by step. Saya yakin Bapak Ibu peserta bisa memahaminya dengan jelas. Dan jika ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan di chat grup kita di Kaizala. Untuk pendalaman materi selanjutnya akan kita sampaikan di minggu kedua. Sekarang kita mengakhiri minggu pertama, tidak terasa kita sudah tunggu. Dan untuk minggu kedua nanti akan kami berikan pendalaman materi dengan materi-materi yang lain. Silahkan Bapak Ibu peserta semangat untuk mengikuti dan ajaklah teman-teman yang lain dalam grup kelompok 9 agar nanti kita semua bisa berhasil semuanya. Sampai jumpa lagi untuk besok hari Senin. Saya selaku host pada siang hari ini ada banyak salahnya, mohon maaf. Kita tutup kegiatan Vikon siang hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama kita, ada kepercayaan kita. Kita mulai. Berdoa cukup. Terima kasih. Kami tunggu pertemuan kita selanjutnya Bapak Ibu. Jadi jangan kendor. Kami tunggu baik di room Vikon maupun di room chat group kelompok 9. Terima kasih dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.